Dok, dengar dok. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok satu ya. Silakan kelompok satu presentasikan tugasnya dalam waktu 10 sampai 15 menit ya. Izin untuk share screen dulu. Recording in progress. Baik, dok, apakah sudah bisa dimulai, dok? Iya, sudah, Baik, silakan. eh, sebelumnya selamat siang kepada Dok Devi dan juga teman-teman semua. Sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai priorities. Bisa di next. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada Niputumi Damayanti dengan NIM akhir 017, ada Siti Amelia dengan NIM akhir 042, ada Teddy Salsabila dengan NIM akhir 044, ada Iwan Suteba Putra dengan NIM akhir 054, ada Ngakande Gongo Kajaya dengan NIM akhir 055, ada Jessica Loren Munti dengan NIM akhir 115, ada Livi Opo Malay Pinto de Oliveira dengan NIM akhir 139, ada Made Cahaya Puspitasari dengan NIM akhir 161, dan Made Naifa Anggra Wirpan dengan NIM akhir 164. Bisa di next. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan prioritas, yang di mana prioritas padahalnya akibat infeksi Mycobacterium atau tuberkulosis ditandai peradangan pleura dengan penumpukan cairan keruh, penebalan pleura, serta pembentukan granuloma pada paru. Kondisi ini menyebabkan adesi kuat dan paru tidak dapat mengembang normal, sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Lesi prioritas ini menjadi manifestasi penting dari tuberkulosis yang menyerang sistem respirasi dan perlu dikenali untuk mendukung diagnosis. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Pleuritis adalah peradangan pada pleura, yaitu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding rongga dada. Ketika terjadi peradangan, pleura dapat mengalami penebalan, penumpukan fibrin, dan akumulasi cairan di dalam rongga pleura. Perubahan ini membuat paru-paru menjadi sulit mengembang secara normal sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Boleh next slide? Selanjutnya adalah etiologi. Pleuritis dapat terjadi karena beberapa penyebab utama. Salah satu penyebab yang paling dikenal adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis yang dapat membentuk granuloma besar dan menimbulkan lapisan fibrin tebal, serta menyebabkan adesi antar permukaan pleura. Selain itu, pleuritis juga dapat muncul akibat pecahnya granuloma subpleural, di mana pelepasan antigen ke ruang pleura memicu reaksi hipersensitivitas tipe lambat sehingga terbentuk efusi pleura eksudatif dan memperburuk peradangan. Penyebab lainnya adalah infeksi bakteri piogenik seperti yang dilaporkan oleh beberapa studi yang umumnya menghasilkan pleuritis fibrosa akut dengan banyak fibrin dan cairan purulen. Pleuritis juga dapat berkembang ketika peradangan pada parenkim paru meluas ke permukaan pleura sehingga pleura ikut mengalami iritasi dan inflamasi. Selanjutnya adalah tanda klinisnya. Secara umum, hewan dengan pleuritis akan menunjukkan tanda distres pernafasan seperti nafas cepat, nafas dangkal, atau posisi ortopnea karena paru-parunya tidak bisa mengembang dengan baik. Lalu ada efusi pleura yang menyebabkan suara paru menjadi menurun dan suara jantung terdengar teredam karena cairan menghalangi transmisi suara. Selain itu, hewan biasanya mengalami demam, hilang nafsu makan, lemas, dan penurunan berat badan karena peradangan sistemik. Ketika oksigenasi terganggu, hewan akan cepat lelah dan tidak kuat untuk beraktivitas lama. Pada kasus yang kronis, pleuritis kronis berat menyebabkan open mouth breathing, kolaps lobus paru, serta kondisi tubuh yang sangat luas atau emaciation.
Gejala tambahannya seperti muntah dan diare juga dapat muncul, terutama bila penyebabnya adalah infeksi sistemik kronis seperti tuberkulosis. Boleh next slide? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu merupakan penjelasan mengenai radiografi. Di radiografi ini menghasilkan gambar dua dimensi dari struktur tubuh yang sebenarnya tiga dimensi, sehingga dokter harus membayangkan bentuk tiga dimensi tersebut dari dua sudut standar, yaitu dorsoventral dan juga right lateral. Untuk evaluasi radiogram dilakukan pada seluruh bagian gambar dan dapat menggunakan pendekatan berdasarkan sistem organ, organ tertentu, atau area atau regio. Dalam praktiknya, berbagai perubahan abnormal pada organ hewan dapat terdeteksi melalui radiografi. Bisa di next slide. Bentuk selanjutnya itu adalah location. Yang pertama, ini merupakan perpindahan atau pergeseran posisi organ dari lokasi anatomis yang seharusnya baik sebagian maupun seluruhnya keluar dari tempatnya. Contohnya itu seperti hernia diafragmatika, ada cryptorchidismus, prolapsus organ, lokasi sendi, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada margin. Margin ini merupakan perubahan karakteristik tepi atau margin dari organ atau tulang yang berbeda dari kondisi normal, terutama terlihat pada proses destruktif atau proliferatif. Contohnya seperti osteosarkoma, fibrosarkoma, tumor dengan batas tidak tegas, periosteal reaction, erosi tulang, dan juga lesi litik. Bisa di next slide. Untuk yang ketiga, itu ada number. Ini merupakan eh, normalitas jumlah organ atau struktur anatomis, baik berupa penambahan atau supernumeri maupun pengurangan dari jumlah normal. Contohnya itu seperti polyorchidism, lalu ada polidaktili, poligiti, agenesis organ, dan juga oligodaktili. Untuk yang keempat itu ada opacity. Ini merupakan perubahan densitas radiografi atau tingkat kegelapan atau kecerahan pada gambaran organ dari kondisi normal. Dapat berupa peningkatan opasitas, ya, ini lebih putih atau radiopak, atau penurunan opasitas, ya, ini lebih gelap atau radiolucent, serta adanya pola densitas yang tidak homogen. Contohnya itu seperti pneumonia eksudat atau purulen, dan juga benda asing logam atau radiopak. Bisa next. Yang kelima ini adalah size. Size ini merupakan perubahan dimensi organ yang menyimpang dari ukuran normal, baik pembesaran maupun pengecilan. Pembesaran terjadi karena hiperplasia, proses inflamasi, sedangkan pengecilan disebabkan oleh atrofi dan hipoplasia. Contohnya seperti neoplasia, splenomegali, dan juga kidney calculi. Yang terakhir itu adalah shape. Shape ini merupakan perubahan konfigurasi atau kontur organ dari morfologi normal menjadi bentuk yang tidak normal. Perubahan ini sering terlihat pada kasus cedera atau kelainan struktural seperti fraktur tulang dan juga trauma jaringan lunak. Bisa di next slide. Baik, untuk bagian interpretasi radiografi, ini adalah interpretasi dari radiografi paru-paru normal. Paru-paru normal. Di mana pada radiografi toraks normal itu struktur dalam rongga dada dapat dikelompokkan berdasarkan opasitas menjadi radiopak dan juga radiolucent. Radiopak ini dari esophagus serta tulang. Untuk radiolucennya itu ada paru-paru, trakea, dan juga bronkus. Mungkin bisa di next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu merupakan interpretasi radiologi, yaitu pada bagian pleura setelah mengetahui bagaimana struktur bagian dalam dari
rongga dada itu sendiri, kita akan masuk ke bagaimana pleura itu sendiri. Nah, di mana pleura itu merupakan membran serosa tipis yang meliputi paru-paru dan permukaan dalam rongga toraks, di mana pleura ini berfungsi untuk sebagai pelumas untuk memastikan paru-paru itu bergerak mulus pada saat proses pernafasan dan tanpa gesekan dan menyebabkan eh, luka pada paru-paru itu sendiri. Nah, di mana untuk pleura ini sendiri terdapat dua kantung pada kanan dan masing-masing pada kanan dan juga kiri dari paru-paru, di mana setiap kantung itu terdiri dari pleura parietal dan juga pleura visceral. Nah, di mana pleura visceral ini merupakan membran yang melapisi seluruh parenkim paru, termasuk ke visura interlobardis atau yang bisa dibilang itu yang paling melekat dengan paru-paru itu sendiri, sedangkan untuk pleura parietal ini merupakan lapisan kedua dari lapisan pleura itu sendiri yang terbagi menjadi pleura costalis yang berada di bagian pinggir atau dekat dengan kostal. Mungkin bisa dibantu untuk kursornya juga untuk teman kalau bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Lalu untuk pleura diafragmatika itu pada bagian lengkungan dari diafragma itu sendiri, dan untuk pleura mediastinalis itu pada dekat pada bagian tengah-tengah atau dekat dengan jantungnya itu sendiri. Nah, pada pleura jika dalam kondisi normal itu tidak akan terlihat dengan jelas karena dia itu berupa cairan bening. Namun jika dia terdapat abnormalitas berupa eksudat, entah itu purulen maupun yang seperti efusi pleura lainnya, itu akan terlihat lebih putih daripada opasitas normalnya, di mana pada gambar yang sebelah kanan itu efusi pleura ringan itu dia sedikit pada tanda panah ditunjukkan ada sedikit opasitas yang lebih berwarna putih yang di sana ditandakan adanya adanya sebuah cairan dari pleura itu sendiri, sedangkan yang pada sebelah kiri itu merupakan efusi pleura yang sedang, di mana mungkin ini juga sudah merubah margin dari paru-paru itu sendiri karena penumpukan cairan di pleura interlobes merupakan studi kasus Ini yang pada akan dijelaskan oleh teman saya. kasus Terima tuh kasih. kasus reproduksinya belum steril. Untuk umur itu adalah 8 tahun dengan berat badan 4,9 kg. Dan untuk anamnesanya itu terjadi penurunan berat badan yang progresif, ada anoreksia atau tidak mau makan, lalu muntah, diare, pernapasan dengan mulut terbuka, dan juga untuk riwayat tinggalnya di lingkungan perkotaan dengan kebanyakan di dalam rumah atau jarang keluar. Bisa di next slide. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Merupakan pemeriksaan fisik, di mana terlihat kondisi emasiasi yang sangat jelas pada anjing atau pasien mengalami terlihat sangat kurus. Kemudian pasien juga mengalami demam dengan suhu 39, derajat Celcius dan pada saat auskultasi itu terdengar suara jantung terendam atau muffled heart sound yang mengindikasikan adanya akumulasi cairan di rongga dada yang menghalangi transmisi suara jantung. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang, itu yang pertama ada pemeriksaan hematologi, di mana pada hasil pemeriksaan hematologi ini namanya neutrofilia yang disertai limfopenia ringan. Kombinasi ini merupakan ciri khas dari inflamasi kronis. Tidak hanya itu, terlihat juga bahwa pasien mengalami peningkatan jumlah trombosit yang mencapai 712.000 per mikroliter, jauh melampaui nilai normal. Nah, trombositosis reaktif ini umumnya dijumpai pada tuberkulosis paru yang dimediasi oleh interleukin 6 yang diproduksi saat makrofag memakan bakteri tuberkulosis. Boleh di next slide?
Silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena ada masalah jaringan. Izin dok, saya menyampaikan presentasi dari device teman saya. Mungkin saya akan mengulang untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan biokimia serum. Itu terlihat bahwa pasien mengalami anorexia dan diare berkepanjangan. Kemudian menunjukkan ada hipoksia jaringan akibat gangguan pernafasan dan efusi pleura yang masif. Dan yang paling karakteristik itu adanya gangguan protein serum, di mana albumin sangat rendah di angka 20, sementara globulin meningkat di angka 51. Pola ini sangat khas untuk inflamasi kronis aktif, di mana albumin turun karena kehilangan protein ke rongga pleura, dan globulin naik sebagai respon imun terhadap infeksi. Boleh di next slide? Kemudian selanjutnya, pemeriksaan penunjang terakhir itu ada pemeriksaan radiografi, di mana pada pemeriksaan awal itu terlihat efusi pleura yang signifikan. Kemudian setelah pengambilan cairan dapat terlihat adanya kolaps lobus paru kaudal kiri, hiperinflasi paru kanan, penebal valve, dan juga pembesaran untuk interpretasi ya selanjutnya. Radiografi. Terima kasih. Nah, yang pertama, lihat dari gambar yang di atas kiri. Untuk gambar A, ventrodorsal tampak akumulasi yang signifikan menutupi struktur dada yang terlihat atas kanan, efusi pleura atau pandangan lateral kanan. Akumulasi cairan yang signifikan terlihat di rongga dada, terutama di bagian ventral atau bawah. Nah, yang ketiga, lihat pada gambar yang bawah kiri, yang C. Nah, itu setelah pengangkatan cairan pleura, itu mana pandangan ventral Recording in kecil dan progress. lobus paru kanan yang hiperinflasi atau mengambang berlebihan. Nah, untuk gambar yang terakhir, yang bawah kanan, itu setelah pengangkatan cairan pleura, pandangan lateral kanan, tampak massa dan densitas jaringan lunak berbentuk oval, ditandai dengan yang panah di atas dasar jantung, dan kelenjar limfe tracheobranchial yang membesar, terlihat ditandai dengan bintang. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya margin. Nah, untuk margin di gambar yang pertama di atas kiri itu di mana jantung dan struktur paru-paru tertutup sebagian besar oleh efusi. Namun yang gambar yang kedua di atas kanan itu cairan menempati bagian besar dari rongga pleura. Untuk yang ketiga di bawah kiri itu ada perubahan terlihat setelah cairan diangkat. Tampak kekosongan dan perubahan bentuk paru dan jantung. Namun yang terakhir yang di bawah kanan, massa dan kelenjar limfe yang membesar menjadi terlihat atau terlihat pada panah dan bintang yang digunakan sebagai penandaan diagnostik. Boleh next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian interpretasi yang bagian number. Jadi pada radiografi awal sebelum dilakukannya pengangkatan slit ada terlihat opasitas paru sebagian yang tertutupi oleh efusi pleura sehingga masanya tidak terlihat jelas. Jadi kita belum bisa menentukan aspek number yang ada pada
kasus ini. Kemudian setelah dilakukannya pengangkatan fluid, terlihat ada satu lesi utama di lapang paru dengan bentuk oval dan ini cuma satu, jadi tidak ada massa lain yang teridentifikasi. Kemudian terlihat ada perubahan lain, ada lung lobe collapse atau penyempitan paru dan ada pleural thickening dan efusi pleura yang menunjukkan diffuse atau menyeluruh. Jadi ini bukan termasuk massa. Kemudian ada juga pembesaran kelenjar limfa yang menunjukkan reaksi inflamasi. Jadi ini juga bukan massa primer. Selanjutnya, oke, kemudian untuk bagian opacity, sama seperti tadi sebelum dilakukan pengangkatan fluid, ini menunjukkan opasitas akibat cairan atau infusi pleura. Jadi massa jaringan lunak ini belum dapat kita bedakan. Kemudian setelah dilakukannya pengangkatan, setelah infusi diambil, massa terlihat jelas dengan soft tissue density. Jadi ini merupakan massa intratoraks yang paling sering di massa paru. Kemudian masih terdapat residual pleural effusion yang homogen dan radiopak yang ringan. Jadi ini setelah di drainage, jadi masih ada sedikit cairan. Jadi gambar ini belum 100% bersih, cuman masanya masih bisa kita lihat dengan jelas, cukup jelas. Kemudian ada left caudal lung lobe collapse ini, ada peningkatan opasitas lokal, jadi alveolnya ini mengempis karena udaranya sedikit. Akibatnya opasitas ini meningkat, jadi dia lebih putih. Tapi ini bukan massa, jadi ini hanya lung collapse. Kemudian tidak ada kalsifikasi atau mineralisasi, opasitas massa uniform dan sesuai karakter soft tissue lesi. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi size sebelum cairan dikeluarkan. Dapat dilihat pada gambar A proyeksi ventrodorsal, ukuran pleura space sangat membesar akibat efusi pleura masif. Pada gambar tampak radiopak homogen yang mengisi hampir seluruh rongga toraks. Lalu untuk ukuran paru-paru mengecil karena terdorong oleh cairan. Lalu pada gambar B proyeksi lateral kiri, ruang pleura membesar secara signifikan terlihat sebagai distensi rongga toraks ventral dan dorsal oleh cairan. Lalu paru-paru tampak severely compressed, yaitu mengalami tekanan sehingga ukuran paru-paru mengecil dan yang menandakan efusi pleura berat. Bisa di next. Lalu untuk ukuran setelah cairan dikeluarkan, pada gambar C proyeksi ventrodorsal, volume pleura space mengecil dibandingkan gambar A, karena cairan sudah sebagian diambil. Lalu terlihat penebalan ringan pleura menunjukkan pleuritis. Lalu pada lobus paru-paru kanan tampak hiperinflasi, yaitu ukurannya lebih besar, dan paru-paru kiri tampak kolaps atau mengecil. Lalu pada gambar D, proyeksi lateral kiri, ruang pleura lebih kecil dibandingkan gambar B, tetapi masih tampak residual pleural effusion. Dan terlihat massa besar yaitu jaringan lunak berbentuk oval dan kelenjar limfe tracheobronchial yang membesar, ditandai oleh gambar bintang dan panah. Lalu paru-paru tampak terrestriksi, yaitu tidak dapat mengembang penuh karena adesi pleura. Bisa di next. Lalu selanjutnya yaitu shape, yaitu sebelum cairan dikeluarkan. Pada gambar A, proyeksi ventrodorsal, bentuk pleura space menjadi bulging, yaitu terutama di daerah ventral. Lalu kontur pleura tidak terlihat jelas karena tertutup cairan. Lalu pada gambar B, proyeksi lateral kiri, bentuk pleura tampak bulging ventrally, yaitu ciri efusi pleura. Lalu batas jantung menghilang akibat cairan yang mengisi ruang pleura. Lalu garis pleura tidak tampak yang menandakan cairan seragam mengisi ruangan. Bisa di next. Lalu selanjutnya adalah shape setelah cairan dikeluarkan. Pada proyeksi ventrodorsal, shape pleura berubah dari bulging menjadi lebih jelas karena cairan berkurang.
Lalu permukaan pleura mulai terlihat lebih tegas dan tidak rata, yang sesuai dengan pleuritis kronis. Lalu bentuk paru-paru tampak asimetris, terutama antara lobus paru-paru kiri yang kolaps dan paru-paru kanan yang hiperinflasi. Lalu gambar D, proyeksi lateral kiri, pleura tampak irregular dan tidak rata, dan terdapat massa tuberkular yang mengubah bentuk lokasi pleura dan membuat kontur pleura terdorong. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke kesimpulan yang dimana pleuritis adalah peradangan pada pleura yang ditandai penumpukan cairan, penambahan pleura, dan gangguan aspirasi paru, terutama pada kasus kronis seperti infeksi Mycobacterium tuberculosis, di mana studi kasus menunjukkan perubahan berat berupa deposisi fibrin, adesi antar lobus paru, kolaps paru, serta massa granulosa yang menyebabkan distress pernapasan signifikan. Temuan klinis, laboratorium, dan radiografi saling mendukung untuk menegakkan diagnosis pleuritis secara komprehensif. Radiografi toraks menjadi alat utama dalam mengidentifikasi posisi pleura dan perubahan struktur lainnya, di mana eh, dalam pemeriksaan radiografi X-ray itu dia hanya menunjukkan efusi pleura, bukan jenis peradangan, yang dimana pleuritis dikonfirmasi lewat histopatologi yang memperlihatkan granulomatous inflammation dan fibrosis pleura. Bisa di next slide. Mungkin teman-teman kalau mau lihat daftar pustaka bisa di scan barcode tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok A1 sampaikan mengenai pleuritis. Apakah dari Dok Devi memiliki pertanyaan, saran atau masukan nih, Dok? Ya, terima kasih kelompok A1 ya. Eh, Sangat baik presentasinya. Jadi mulai dari menampilkan ronsen normal ya, toraks normal, kemudian masuk ke bagian-bagian pleura ya, kemudian masuk ke kasus. Untuk kasusnya sendiri yang dipilihkan itu sangat baik ya. Jadi kita jelas sekali melihat adanya perubahan opasitas, kemudian pleuritis yang terjadi, bahkan ternyata ada masalah lain ya setelah dilakukan torakosintesis itu. Dari saya cukup. Dari adik-adik mahasiswa silakan. Ini pertanyaan, ini kasus yang baik ya. Kemungkinan akan saya keluarkan untuk ujian untuk soal yang ini. Silakan ditanyakan apabila memang masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih, Dokter. Mungkin dari teman-teman sekalian, dari kelas A, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk kelompok A1 mungkin langsung bisa dibuka untuk mic-nya dan bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Ada berapa kelompok? Ada ya? 4 atau 5? 5 kelompok, dokter. Oke. Ya, silakan untuk mempersingkat waktu ya. Ada pertanyaan? Jika belum, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Kemudian saya persilakan kelompok A2. Mohon lebih dipersingkat ya, Dek. Kita langsung masuk ke bagian ronsennya saja, hasil X-ray toraksnya saja ya. Baik, Dok. Mungkin izin untuk menutup presentasinya, Dok. Mungkin sekian presentasi mengenai prioritas dari kelompok A1. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Asap.
Izin dokter dari kelompok A2, izin untuk melakukan share screen. Oke, baik. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok A2 izin untuk melakukan presentasi terkait dengan piotoraks. Boleh di next slide? Nah, jadi ini anggota kelompok kami ada 9 orang, ada saya sendiri Nur Kaimatunisa dengan NIM akhir 005, ada Ningaman Anggriani Astuti dengan NIM akhir 035, ada Ratim Harani Wibi Asi Herewulu dengan NIM akhir 097, ada Madena Dia Falmei dengan NIM akhir 121, ada Ikade Bayu Krisna dengan NIM akhir 122, ada Inyoman Agus Permana dengan NIM akhir 158, ada I Gusti Ngurah Agung Narada dengan NIM akhir 190, IGD Ariana Antara dengan NIM akhir 193, dan ada Cleverinho Karo Gadinho dengan NIM akhir 196. Bisa di-next. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Piotoraks adalah kondisi patologis pada hewan yang ditandai dengan akumulasi pus, eskudat purulan, di dalam rongga toraks, khususnya ruang pleura. Kadang ini umumnya terjadi akibat infeksi bakteri, baik dari penyebaran lokal, misalnya pneumonia, abses paru, luka gigitan, maupun dari penyebaran hematogen. Penumpukan pus menyebabkan gangguan ekspansi paru, sehingga hewan mengalami kesulitan bernafas, hipoksia, dan penurunan fungsi respirasi secara keseluruhan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis radiologi. Jadi yang pertama itu pemeriksaan radiografi saat awal timbul gejala. Jadi pada saat awal gejala timbul, dilakukan pemeriksaan radiografi toraks dengan menggunakan proyeksi lateral kanan seperti pada gambar A dan ventrodorsal seperti pada gambar B untuk mendeteksi efusi pleura bilateral. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya peningkatan opasitas jaringan lunak bilateral di rongga toraks yang menyebabkan siluet atau margin dari jantung dan diafragma itu terlihat samar karena tertutup oleh cairan. Selain itu, lobus paru juga tampak tertekan dan mengalami retraksi dari dinding toraks yang menandakan adanya efusi pleura masif berupa penumpukan cairan purulen sehingga menyebabkan atelektasis atau kolaps yang merupakan tanda radiografis dari penurunan kapasitas ventilasi paru. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah radiografi pada hari ke-8 perawatan. Jadi, pemeriksaan radiografi toraks kembali dilakukan pada hari ke-8 setelah perawatan untuk peninjauan pasca pengobatan dengan antibiotik spektrum luas dan pemasangan drain toraks. Seperti yang dapat dilihat pada gambar A dan B, hasil yang diperoleh menunjukkan perbaikan yang signifikan pada proyeksi lateral kanan dan ventrodorsal. Jadi hasilnya adalah penurunan volume cairan purulen di rongga toraks yang cukup drastis, sehingga rongga toraks tampak lebih radiolucent dan paru-paru menunjukkan reekspansi atau kembali mengembang dengan baik. Ini menandakan adanya perbaikan kapasitas ventilasi dari paru-paru. Nah, siluet jantung dan diafragma kembali terlihat jelas yang menandakan efusi pleura tidak lagi menutup batas organ tersebut. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya merupakan radiografi saat kekambuhan. Dapat dilihat pada gambar, menunjukkan tanda kekambuhan berupa peningkatan opasitas pada lobus paru kaudal kanan, menandakan konsolidasi atau atelektasis akibat tekanan dari massa mediastinal. Tampilan lateral menunjukkan penebalan dan perluasan mediastinum kaudal, sedangkan tampilan ventrodorsal menegaskan adanya massa beropasitas jaringan lunak di kanan esofagus yang sesuai dengan epiema mediastinal paraesofageal. Massa tersebut menekan paru kanan sehingga tampak lebih padat dan kurang mengembang dibanding paru kiri. Bisa next slide. Kemudian pada radiografi setelah 6 bulan, pada pemeriksaan radiografi 6 bulan setelah perawatan, kucing tidak menunjukkan gejala kekambuhan, piotorak, ataupun kelainan jantung.
Kucing juga mengalami peningkatan berat badan dan tetap sehat secara klinis. Namun peningkatan opasitas masih tampak pada lobus paru kaudal kanan. Bisa next slide. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah lokasi. Pada hari pertama, di sini terlihat lobus parunya tertarik ke arah mediastinum dan tidak ada kontak dengan dinding dada. Bahkan siluet jantung dan batas diafragmanya itu tidak dapat diidentifikasi karena tersamarkan oleh cairan yang ada di dalam rongga perutnya. Kemudian setelah hari ke-8 pengobatan tersebut, organ toraks sudah kembali ke posisi normal, jantungnya juga sudah terlihat jelas di mediastinum cranioventral. Kemudian lobus paru-parunya juga sudah kembali mengisi rongga toraks atau ekspansi dan kontak penuh dengan dinding toraks lateral. Selanjutnya, batas diafragma juga sudah mulai dapat teridentifikasi dengan sisa efusi minimal yang hanya ada di daerah ventral dan basal paru-paru. Kemudian, saat mengalami kekambuhan setelah 2 bulan itu, terdapat kelainan menjadi unilateral kanan dan terlokalisir dari yang sebelumnya diffuse. Terjadi peningkatan opasitas spesifik di lobus paru kaudal kanan dan mediastinum kaudal, dan lobus paru lainnya itu tetap normal. Jadi di sini dia terlihat tidak jelas. Kemudian setelah kesembuhan itu sebagian besar organ toraksnya sudah kembali ke lokasi yang normal. Contohnya jantung, diafragma, trakea, dan lobus paru lainnya itu sudah menempati posisi anatomis yang normal. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada margin. Nah, margin ini merupakan penilaian radiografi berdasarkan garis tepi dari organ tersebut. Nah, untuk gambar radiografi pada saat awal timbulnya gejala, karena terjadi peningkatan opasitas jaringan lunak bilateral pada rongga dada, itu menyebabkan garis margin dari jantung dan diafragma itu menjadi kabur dan tidak terlihat. Nah, untuk lobus paru kranial itu juga marginnya terlihat seperti tertarik karena terjadinya opasitas jaringan lunak. Nah, untuk gambar radiografi pada hari ke-8, karena sudah terjadi pengurangan cairan yang cukup signifikan, ini membuat batas-batas organ sudah dapat mulai terlihat. Di sana sudah dapat terlihat jantung dan batas garis diafragmanya sudah mulai terlihat. Mungkin boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya itu gambar radiografi toraks selama kekambuhan. Nah, pada gambar ini terdapat peningkatan opasitas yang cukup memiliki batas atau margin pada kaudal paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu pada gambar radiografi setelah penghentian pengobatan. Pada pemeriksaan tindak lanjut ke-6 bulan ini, kucing tersebut tidak menunjukkan kekambuhan piotoraks atau kelainan jantung. Berat badannya tetap bertambah dan secara klinis tetap sehat. Namun, margin paru kaudal kanan belum jelas karena masih terdapat peningkatan opasitas yang tetap ada. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan number, di mana pada lobus paru kanan tampak hiperlusen dan tampak hiperinflasi dengan peningkatan volume udara. Gambaran radiografis mendukung arah diagnosis congenital lobar emphysema dalam kurung CLE atau kondisi air trapping vokal lainnya. Dan pada paru kiri tampak lebih opak. Bisa di next slide.
Tolong di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya opasitas, di mana pada radiografi awal kasus terdapat peningkatan opasitas, di mana pada paru rongga pleura kanan dan kiri itu sangat radiopak, di mana ini menandakan adanya cairan purulent, di mana batas jantung dan diafragma pun terlihat samar, dan juga paru terlihat mengecil dan tertarik ke tengah, dan tidak terlihat pola lain, sehingga opasitas radiopak ini murni berasal dari efusi pleura cairan tersebut. Lalu selanjutnya pada radiografi setelah kesembuhan pertama dapat terlihat opasitas paru terlihat normal radiolucent setelah penanganan, di mana dapat terlihat jelas opasitas paru dan batas-batas diafragma dan jantung terlihat jelas. Baik, bisa next slide. Nah, selanjutnya untuk radiografi saat kekambuhan, di mana untuk opasitasnya sama seperti di awal, tampak radiopak, namun pada kasus ini dia lebih terlokalisasi pada daerah kaudal lobus parunya. Lalu opasitas ini menunjukkan adanya tekanan akibat tekanan massa. Dan selanjutnya saat penyembuhan, setelah penyembuhan masih terdapat bagian radiopak di kaudal kanan. Namun di bagian kiri pun tetap radiolucent, di mana hal ini mungkin bisa disebabkan karena penyembuhan yang menunjukkan opasitas itu akibat perubahan jaringan yang setelah terinfeksi lama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya mengenai size atau ukuran. Pada saat awal timbulnya gejala, ukuran paru tampak lebih kecil karena rongga dada dipenuhi cairan pleura. Cairan ini terlihat lebih putih atau opak di radiograf dan menekan paru dari luar. Karena itu, paru tampak mengempis dan tertarik ke tengah sehingga area radiolucent yang menandakan udara menjadi berkurang. Kemudian pada hari ke-8, ukuran paru mulai membaik karena cairan sudah banyak berkurang. Udara mulai masuk kembali sehingga paru tampak lebih radiolucent. Ini menunjukkan bahwa lobus paru mengalami re-expansion atau mengembang kembali setelah tekanan berkurang. Bisa di next. Kemudian selama kekambuhan, perubahan ukuran hanya terjadi pada bagian tertentu, terutama di lobus kaudal kanan. Bagian ini tampak lebih kecil dan lebih opak karena ada massa berisi nanah di mediastinum kaudal yang menekan paru. Jadi penurunan ukuran bersifat lokal atau segmental. Kemudian yang terakhir, setelah penghentian pengobatan, ukuran paru kembali normal dan seimbang di kedua sisi. Paru mengembang dengan baik dan area radiolucent kembali dominan seperti kondisi normal. Masih ada sedikit bagian yang lebih opak, tapi itu hanya sisa inflamasi dan tidak mempengaruhi ukuran paru secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu adalah bagian shape. Itu adalah menunjukkan perubahan bentuk paru dan rongga toraks akibat patologi. Jadi pada piotoraks ini bentuk paru dan distribusi cairan itu berubah sangat khas. Di mana di sini kita bisa menemukan pada gambar pertama itu ada efusi purulen yang homogen dan juga tidak berbatas tegas. Artinya cairan purulen ini mengisi seluruh rongga pleura sehingga tampak radiopak yang luas yang tidak memiliki batas tegas. Ini merupakan ciri khas untuk efusi pleura yang bersifat difus. Selanjutnya itu kita menemukan retraksi paru atau paru itu menyusut dan juga tertarik ke tengah, di mana karena rongga pleura itu terisi cairan, jadi paru tidak dapat mengembang. Akibatnya paru tampak kecil dan juga tertarik ke hilus atau mediastinum. Nah, ini berbeda dengan pneumonia, di mana paru itu justru membesar dan padat. Selanjutnya juga itu kita menemukan penumpukan cairan di area ventral, di mana
cairan pleura itu selalu berkumpul di bagian ventral pada posisi dorsal rekombensi. Pada gambar itu terlihat sebagai lapisan putih padat di area bawahnya. Selanjutnya itu ada atelektasis, itu area gelap di area gelap yang kecil di dorsal, itu adalah bagian paru yang masih berisi udara, akan tampak lebih gelap atau radiolusan. Tetapi masih kecil ini adalah efek dari kolaps parsial akibat cairan yang menekan organ tersebut. Selanjutnya, hilangnya silent jantung, di mana cairan menutup kontur jantung, sehingga silent jantung tersebut hilang. Nah, sering juga disebut dengan silhouette sight. Ini adalah indikator kuat adanya efusi dari pleura tersebut. Nah, setelah penanganan atau gambar yang di bawah itu, bentuk paru itu kembali normal, di mana cairan setelah didrainase dan juga diberikan antibiotik, itu cairannya menghilang, paru kembali melebar, saluran jantung kembali tampak, dan juga bentuk rongga toraks kembali simetris. Bisa di next slide. Baik, kesimpulannya, piotoraks menyebabkan efusi pleura masif bilateral yang menekan paru dan menyamarkan siluet jantung serta diafragma. Setelah drainase dan terapi antibiotik, radiografi menunjukkan perbaikan signifikan dengan ekspansi paru. Pada kekambuhan, lesi menjadi terlokalisir di lobus kaudal kanan, dan evaluasi jangka panjang memperlihatkan struktur toraks kembali normal dengan sedikit opasitas residual. Penanganan cepat memberikan prognosis baik, meski risiko residu dan rekurensi tetap ada. Baik, mungkin sekian dari kelompok A2. Mungkin sebelumnya dari dokter ada masukan ataupun dari teman-teman hari ini dipertanyakan untuk kelompok kami, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih pemaparannya A2 ya. Em, Seperti yang kita tahu untuk piotoraks ya. Piotoraks berarti ada akumulasi nanah kan di toraks. Itu adalah salah satu dari kasus efusi pleura ya. Jadi ada akumulasi cairan begitu di dalam toraks. Nah, tadi kan kelompok A2 ini udah melihat ya presentasi pleuritis dari dan gambaran ronsen toraks yang didiagnosa pleuritis pada kelompok A1. Nah, kira-kira apa perbedaan pada proyeksi lateral? Hewan dengan efusi pleura dan hewan dengan pleuritis. Silakan. Atau mungkin kelompok A1 ingin mencoba menjawab. Tadi kan A1 sudah presentasi yang pleuritis. Nah, sekarang udah ngelihat hasil efusi pleura di kelompok A2. Kira-kira apa bedanya pada proyeksi lateral? Silakan. Silakan A2. Atau kembali dulu ke ini, ronsen toraksnya, yang lateral.
Yang sebelum nih. Nah, tadi kelompok A1 kan juga udah presentasi itu. Ayo coba lihat bedanya apa. Apa perbedaan yang bisa kalian lihat pada proyeksi lateral? Wah, tidak ada yang mau nambah nilai ini. Izin dokter, Ya, mohon maaf selanjutnya. jika kurang tepat. Kalau Ya. untuk perbedaan dari yang piotoraks dengan kelompok yang sebelumnya itu, kalau yang di piotoraks ini eh, terjadi peningkatan opasitas sehingga lebih putih dan juga secara merata gitu dokter. Nah, sedangkan yang kelompok sebelumnya tadi itu eh, masih terlihat garis-garis pleuranya itu, tapi eh, tidak tidak maksudnya putih gitu juga. Tapi masih terlihat garis-garis dari pleuranya tersebut. Garis-garis pleuranya atau garis-garis margin thoraxnya maksudnya? Nur, Margin toraksnya ya dokter. thoraxnya. Oke. Iya, jadi sesuai yang dibilang sama Nur tadi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kasus antara pleuritis ataupun em- efusi pleura, ya ini kan contoh efusi pleura. Nah, pada efusi pleura kita akan lihat peningkatan opasitas yang lebih kompleks ya. Jadi dia menuju lebih opaks, lebih signifikan. Nah, kemudian untuk pleuritis tadi kontur-konturnya, visura pleuranya akan jauh lebih jelas ya. Nah, nanti untuk meneguhkannya kalian silakan ke gambar VD. Nah, di VD juga kita bisa lihat antara margin, paru, dan diafragma itu tidak jelas ya, tidak bisa kalian identifikasi. Pada pleuritis masih bisa. Nah, kemudian kalau margin jantung, pleuritis ataupun emfisema ataupun efusi sama-sama tidak bisa kalian identifikasi. Nah, cuman dari lateral biasanya akan lebih terlihat ya. Nah, kemudian pada efusi biasanya bentuk dari paru dia akan ini ya, terdorong ke ventral karena ada akumulasi cairan itu. Ya, terima kasih Nur. Ada pertanyaan untuk kelompok A2? Oke, jika belum saya persilakan A2 untuk tutup slide-nya ya. Kita kembali, kita lanjut ke kelompok A3. Mohon maaf, Dek. Saya lupa loh. Ada yang sholat Jumat nggak ya? Izin dokter, kayaknya ada beberapa dokter. Nah, itu saya lupa kalau hari ini hari Jumat, kemudian ada yang harus ibadah kan begitu ya. Ya sudah kita lanjut saja dulu ya. Nanti yang mau yang mau ibadah, silakan ibadah dulu ya. Ya, silakan A3.
Baik, dokter izin share screen. Baik, izin memulai presentasi dari A3, Dok. Baik, kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan terkait efusi pleura. Bisa ke slide selanjutnya. Sebelum kami masuk ke pembahasan kasus, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. A3 terdiri dari 8 anggota. Yang pertama ada Manuela Waya Salangka dengan NIM 22 dengan NIM akhir 069, kemudian ada Nimade Kiki Pratnya Maharani dengan NIM akhir 010, kemudian ada Nikade Dewi Dwi Payani dengan NIM akhir 049, kemudian ada Dewa Yukania Paramita dengan NIM akhir 053, kemudian ada Niputu Kesa Pramadina Putri dengan NIM akhir 073, kemudian ada Natalia Yafin dengan NIM akhir 081, kemudian ada saya sendiri, Igusti Ayudara Puspitasari dengan NIM akhir 156, dan ada Gabriela Chelsea Triwinata dengan NIM akhir 172. Bisa ke slide selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan interpretasi dari gambar radiografi, terlebih dahulu kami akan memaparkan terkait definisi dan etiologi dari efusi pleura. Untuk itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dera untuk waktunya. Definisi dari efusi pleura ini adalah merupakan penumpukan cairan yang tidak normal di dalam rongga pleura, yaitu ruang potensial antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Kondisi ini mengganggu ekspansi paru sehingga menyebabkan gangguan pernapasan seperti takipnea dan dyspnea. Lalu etiologi dari efusi pleura ini, pada anjing efusi pleura dapat muncul sebagai manifestasi sekunder dari berbagai penyakit termasuk gagal jantung kongestif, pneumonia, tuberkulosis, silotoraks, piotoraks, neoplasia toraks, sirosis hepatis, dan gangguan hemostatis yang menyebabkan hemotoraks. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada anamnesis dan tanda klinis. Jadi yang pertama itu ada sinyalemen dan anamnesis. Di sini terdapat spesies dan ras, yaitu anjing dengan ras Yorkshire Terrier dengan jenis kelaminnya itu jantan dan sudah disteril. Kemudian memiliki umur 13 tahun dan beratnya itu 4,5 kg. Kemudian terdapat beberapa riwayat penyakit yang diderita oleh anjing ini. Yang pertama ada hipertensi, kemudian protein urinaria, selanjutnya ada hiperadrenokortisme, degenerasi katup mitral myxomatous, murmur jantung, penyakit ginjal kronis, dan infrak cerebral. Untuk tanda klinis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya merupakan tanda klinis dari anjing ini, di mana saat dibawa ke rumah sakit, anjing ini memiliki kondisi hiperkalemia, azotemia, dan juga pankreatitis akut. Selama 4 hari pertama, anjingnya itu tidak menunjukkan gejala-gejala ataupun tanda-tanda gangguan pernapasan, dengan tanda vital yang juga stabil. Adapun pada hari kelima, tiba-tiba anjing menunjukkan kesulitan dalam bernafas yang disertai dengan takipnea. Bisa dilanjutkan? Baik, untuk analisis kasusnya kita akan melihat tiga X-ray berbeda yang dilakukan pada hari kelima, hari ke-8, dan hari ke-16. Mulai dari pertama dia menunjukkan gejala-gejala gangguan pernafasan. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Boleh next slide. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait interpretasi hasil. Yang pertama berdasarkan lokasinya. Jadi di sini sudah ada 3 gambar X-ray tadi, seperti tadi ada hari kelima, ke-8, dan juga ke-16, di mana berdasarkan lokasinya seluruh organ pernafasan ini di ketiga hasil X-ray itu masih berada di dalam rongga toraks dengan posisi anatomi yang normal. Untuk paru-paru itu berada di koste 1-10, jantung di interkoste 3-7, kemudian ada diafragma di koste 8-13. Lalu
lobus paru ini terlihat seperti mengapung, floating atau terangkat dari dinding dada pada hari ke-5. Kemudian pada hari ke-8 itu tidak terlalu terlihat jelas. Kemudian pada hari ke-16 itu sudah mulai kembali ke posisi semula atau reekspansi. Kemudian yang ketiga itu lobus kranial sinister paru-paru mengalami perubahan posisi menjadi lebih kaudal yang terlihat jelas pada X-ray VD di day 8 atau hari ke-8. Kemudian terlihat garis-garis pemisah atau visceral lines antar lobus paru yang lebih jelas dari normal. Kemudian ada juga tapi paru yang membentuk pola lengkungan atau gelombang akibat terdorong oleh penumpukan cairan di rongga pleura. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan kembali untuk menjelaskan terkait margin. Mulai dari yang pertama, margin di hari ke-5 itu terlihat bahwa jantung dengan proyeksi ventrodorsal itu terlihat cukup jelas, dan juga secara proyeksi lateral itu juga terlihat cukup jelas. Diafragma pada kedua proyeksi itu terlihat jelas, trakea pada proyeksi lateral itu terlihat jelas, dan di ventrodorsal itu kelihatan walaupun sedikit lebih samar, tapi masih kelihatan cukup jelas. Namun di proyeksi lateral itu tidak jelas marginnya. Untuk diafragma jelas, untuk trakea di proyeksi lateral itu jelas, lalu untuk paru-paru, bagian kranioventral itu sudah sangat tidak jelas, dan namun untuk bagian caudodorsal itu masih kelihatan cukup jelas walaupun sedikit lebih putih daripada sebelumnya. Lalu pada hari ke-16 terlihat bahwa sekarang jantung pada kedua proyeksi itu terlihat jelas, lalu diafragma masih jelas, trakea terlihat jelas, dan paru-paru di kedua daerah yaitu kranioventral dan caudodorsal itu keduanya terlihat jelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya yaitu terkait number dan opacity. Jadi interpretasi number sendiri itu merupakan hasil interpretasi berupa adanya gambaran dari penambahan jumlah organ ataupun massa abnormal pada hasil gambar radiografi. Tapi pada kasus ini tidak ditemukan adanya massa abnormal ataupun penambahan atau pengurangan jumlah organ pada hasil radiografi. Kemudian untuk opacity sendiri, terlihat peningkatan kepadatan jaringan paru yang signifikan terlihat pada proyeksi lateral dibandingkan dengan kondisi normal. Kemudian lokasi perubahan opasitas itu tampak jelas pada region cranioventral thorax, di mana pada posisi ventral itu terlihat visualisasi garis fisura yang tampak radiopak pada lobus medialis dexter dan lobus caudalis dexter di proyeksi ventrodorsal, di mana garis fisura ini merupakan penanda tekanan cairan pleura yang menekan parenkim paru dan merupakan tanda dari adanya atau terjadinya efusi pleura. Bisa ke slide selanjutnya. Ini merupakan tiga gambar dari radiografi dengan pengambilan waktu yang berbeda. Pada hari ke-5 itu diambil pada saat baru munculnya tanda klinis seperti takimia lainnya yang sudah disebutkan tadi, di mana di sana terlihat pada proyeksi ventrodorsal terlihat adanya garis fisura yang cukup jelas. Kemudian pada proyeksi lateral terlihat perubahan opasitas pada area cranioventral yang terlihat lebih opak jika dibandingkan dengan radiografi toraks normal.
Kemudian hari ke-8 setelah dilakukannya penanganan, tapi pada hasil radiografi masih terlihat adanya perubahan opasitas, yaitu garis visura yang juga masih terlihat pada proyeksi ventrodorsal dan juga perubahan opasitas yang masih terlihat pada area cranioventral thorax pada proyeksi lateral. Pada hari ke-16 sudah terlihat perubahan di mana pada proyeksi ventrodorsal sudah tidak terlihat adanya garis visura dan juga pada proyeksi lateral opasitas sudah kembali bisa dibilang cukup normal. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi size. Jadi berdasarkan hasil pengukuran vertebral head size, jadi anjing Yorkshire ini hasil pengukuran VHS itu di 10,7 vertebrae, di mana ini tuh melebihi batas normal VHS anjing di angka 8,5 sampai 10,6 vertebrae. Lalu dapat dilihat juga adanya pembesaran atrium kiri yang ditandai dengan pelurusan bagian caudal dorsal siluet jantung. Selain itu juga terdapat retraksi margin lobus cranial sinister dan dexter yang diakibatkan oleh akumulasi cairan. Dapat dilihat pada proyeksi lateral kanan dan juga pada proyeksi ventrodorsal. Kemudian pada hari ke-8 dapat dilihat sangat jelas yang saya lingkari itu yaitu lobus cranial sinister mengalami retraksi akibat akumulasi cairan yang menekan lobus paru-paru sehingga ukurannya itu tampak mengecil dan menjauhi dinding toraks. Kemudian pada hari ke-16 di mana cairannya sudah berhasil dikeluarkan, itu lobus paru-paru sudah kembali normal atau yang disebut reekspansi, namun masih terdapat pembesaran jantung atau kardiomegali. Bisa di next slide. Baik, untuk shape, jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa anjing ini mengalami kardiomegali ringan dengan VAS di angka 10,7 vertebrae, kemudian juga ada retraksi margin lobus cranial sinister dan dexter, di mana margin parunya itu tampak bergelombang. Bisa teman-teman lihat juga pada bagian proyeksi ventrodorsal, itu bagian lobus cranial sinisternya itu tampak lebih bergelombang dibandingkan lobus cranial dexternya. Kemudian pada hari ke-8 itu masih dapat terlihat pada bagian proyeksi ventrodorsal jantungnya masih membesar, kemudian untuk lobus cranial sinisternya mengalami retraksi akibat akumulasi cairan sehingga tampak menyusut, dan pada hari ke-16 lobus paru-paru sudah kembali normal atau reekspansi namun masih terdapat kardiomegali. Baik, bisa di next slide. Baik, sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari kesimpulan pada kasus ini, berdasarkan hasil pemeriksaan klinis penunjang dan evaluasi serial radiografi, dapat disimpulkan bahwa efusi pleura pada anjing ini paling mungkin disebabkan oleh efek samping amlodipin. Efusi yang terbentuk memiliki karakter transudat dan tidak menunjukkan hubungan dengan penyebab umum seperti gagal jantung, hipoalbuminemia, inflamasi, overhidrasi, atau tromboemboli. Temuan ini diperkuat oleh persistensi efusi meskipun parameter lain telah membaik serta hilangnya efusi dalam waktu 24 jam setelah dosis amlodipin diturunkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tekanan hidrostatik akibat vasodilatasi areola oleh amlodipin berperan dalam patogenesis efusi pleura pada kasus ini. Radiografi pasca intervensi menunjukkan resolusi penuh tanpa kelainan tambahan sehingga mengonfirmasi perbaikan klinis setelah modifikasi terapi. Baik, di sini merupakan daftar pustaka yang kita telah pakai untuk pada kasus tersebut, kasus ini. Baik, saya alihkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan kasus dari kelompok kami. Selanjutnya dari dokter, apakah ada tanggapan atau tambahan, Dok?
Baik, terima kasih A3 ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 ini sebenarnya sangat berkaitan. 2 dan 3 sangat dekat ya juga. Jadi piotoraks itu juga salah satu dari efusi pleura ya. Nah, kemudian di sini pada sudah ditampilkan tadi ada hari ke 5 gitu ya dia, 5, 18 gitu ya. Ya, betul, dokter. Maaf. Iya betul dok, ada 3 Nah, iya betul. Nah, kenapa ya kira-kira di hari ke-8 itu terjadi peningkatan opasitas baik pada proyeksi lateral ataupun ventrodorsal? Apakah dilaporkan juga ada perubahan klinis di sana pada jurnal tersebut? Karena jelas sekali perubahannya. Itu perlu kalian baca kembali ya. Nah, jadi perlu kita juga lakukan perbandingan di sini. Meskipun terjadi peningkatan opasitas di hari ketiga, hari kelima dan ke-8, nah kemudian sudah menurun ya, sudah kembali normal di hari ke-16, tapi perlu juga diperhatikan konturnya. Jadi konturnya dia semakin mengecil ya di hari ke-8 itu kenapa? Apakah sempat ada terapi, sudah sempat ada terapi yang diberikan atau mungkin karena tidak terapi, kemudian klinisnya memburuk, dia selaras dengan adanya perubahan pada X-ray kan begitu. Nah, jadi di sini X-ray selain untuk mendiagnosa, digunakan juga untuk evaluasi treatment kan begitu ya. Jadi kalau memang sudah ada treatment yang diberikan di hari kelima, kemudian ternyata treatment itu tidak bisa membantu ya kesembuhan penyakit, kemudian kita akan melihat adanya perubahan pada hasil ronsen di hari ke-8, sehingga perlu dicarikan tindakan-tindakan lainnya yang mungkin bisa lebih membantu ya. Dokter, apakah boleh menjawab? Ya. Oke, baik. Jadi Silakan. sebelumnya, jadi di jurnal ini tuh di awalnya dikira bahwa anjing itu mengalami efusi pleura diakibatkan overhidrasi, dokter. Nah, jadi pada hari ke-8 itu sebenarnya efusi pleuranya itu masih ada, meskipun asupan cairannya itu telah dikurangi selama 2 hari. Nah, jadi kan dari jurnal itu kita tahu kalau berarti anjing ini itu efusi pleuranya tidak diakibatkan oleh overhidrasi, seperti itu, dokter. Namun setelah di hari ke-16 itu akhirnya pemberian dosis obat itu dikurangi, baru akhirnya cairan yang berada di pleura itu bisa dihilangkan, seperti itu, dokter. Nah, ini kan salah satu aplikasi X-ray ya untuk mengevaluasi terapi kan begitu. Nah, jadi nanti kalau kalian praktik, coba diterapkan juga seperti ini untuk mengevaluasi terapi yang kalian berikan, apakah sudah sesuai atau belum kan begitu ya. Ya baik, terima kasih untuk kelompok A3. Saya sepertinya agak kejar-kejaran ya, nanti jam 1 sudah janji interna juga kan ya sama kelas kalian. Ya, betul, dokter. Ya, dok. Oke, baik. Terima kasih A3, A4 ya. Ya, cukup jam untuk 2 kelompok ini. Silakan. Izin dok untuk melakukan share screen. Baik, apakah share screen-nya sudah dapat dilihat? Sudah, silakan. Oke, baik dok.
Eh, Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Dok Devi selaku dosen pengempu mata kuliah radiologi pada siang hari ini dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan kalimat Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok A4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu hernia diafragma. Bisa di next slide. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami A4 sendiri, Komang Tribuana Artia Sparida dengan NIM akhir 041, kemudian ada Ida Yoga Triwidiastiti dengan NIM akhir 059, ada Arviola Atta Faisa dengan NIM akhir 064, ada Audrey Magnolia Tionardi ada dengan NIM akhir 101, kemudian ada IGD Ekaista Parandika dengan NIM akhir 114, kemudian ada Ahmad Harith Fitra Mauladi dengan NIM 116, kemudian ada Diva Putri Aurelia Saifuddin dengan NIM akhir 1142, dan diakhiri oleh Nimade Anggiasna Pratiwi dengan NIM akhir 185. Bisa di next slide. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, silakan Dek, langsung ke gambar X-ray-nya saja ya, ke foto X-ray-nya saja. Baik, Dok. Baik, sebelumnya izin masuk, saya akan menjelaskan terkait eh, foto foto X-ray pada kasus hernia diafragma. Yang pertama itu lokasi pada gambar A, yaitu yang merupakan pandang ventrodorsal sebelum pemberian barium sulfat itu terdampak eh, bayangan abnormal dengan densitas tidak merata serta adanya kavitas berisi udara di rongga toraks. Dan pada gambar radiografi posisi lateral kanan yang ada di gambar B menunjukkan bayangan tubular berdensitas rendah dengan dinding yang jelas di dalam rongga toraks. Setelah pemberian barium sulfat secara oral, tampak bagian bahwa struktur tubular di rongga dada mengandung sejumlah besar barium yang menunjukkan bahwa bagian dari usus halus telah masuk ke rongga toraks melalui defek hernia diafragma. Pada 30 menit setelah pemberian barium, radiografi yang pada gambar C dan D menunjukkan sebagian besar barium berada di lambung dengan sebagian besar barium telah masuk ke usus halus yang terletak di rongga toraks kanan. Selanjutnya ada pada radiografi 2 jam dan 30 menit setelah pemberian barium menunjukkan barium telah mencapai sekum dan sekum tersebut tampak berada di rongga toraks. Hal tersebut menunjukkan bahwa hernia tidak hanya melibatkan usus halus tetapi juga sekum yang berpindah dari abdomen ke toraks. Pada 4,5 jam setelah barium diberikan menunjukkan hanya sedikit barium yang masih terlihat di sekum dan tidak ada lagi yang tampak di rongga dada. Sebagian besar barium sudah bergerak ke kolon dan rektum yang berada di rongga perut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pergerakan isi saluran cerna kembali berjalan normal meskipun pada tahap awal terlihat adanya herniasi ke dalam rongga toraks. Selanjutnya 21 jam 30 menit setelah pemberian barium, seluruh barium sudah berpindah ke kolon dan rektum di dalam rongga abdomen dan tidak ada lagi sisa barium yang terlihat di saluran cerna dalam rongga toraks. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencernaan sudah berjalan normal dan tidak ada tanda-tanda penyumbatan. Setelah operasi,
perbaikan hernia diafragma, radiografi posisi dorsal dan radiografi gambar L dan M menunjukkan bahwa organ-organ di rongga dada dan perut telah kembali telah kembali ke posisi normal. Garis diafragmanya sudah tampak jelas dan menandakan bahwa pemisah antara rongga toraks dan abdomen sudah kembali utuh dan struktur anatomi telah tertata kembali dengan rapi. Pada gambar pada gambar USG terdapat tampilan 4 ruang sumbu panjang dari sternum kanan, terlihat massa jaringan lunak di sisi ventral jantung yang merupakan lobus hati kanan. Di antara miokardium dan jaringan lunak tersebut juga tampak sedikit cairan. Pemeriksaan ultrasonografi dari sisi ventral jantung mengkonfirmasi adanya jaringan lunak dari lobus hati kanan yang menekan miokard selama diastole. Setelah itu, terlihat pula sedikit cairan di antara miokard dan jaringan lunak tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya adalah margin. Yang pertama itu pada kandang ventrodorsal itu margin organnya tidak begitu terlihat karena adanya bayangan abnormal pada rongga tulang. Sedangkan pada posisi lateral kanan pada panah putih itu terlihat jelas margin diafragma dan juga usus halus pada tanda merah. Juga terlihat perbatasan usus halus terlihat jelas pada posisi lateral dan usus halus masuk ke dalam rongga toraks. Bisa di next. Setelah 30 menit pemberian barium itu, margin usus halus terlihat tegas dan dengan posisi abnormal, yaitu masuk ke rongga toraks pada tanda-tanda merah, sedangkan yang tanda-tanda kuning itu adalah lambung yang tetap pada posisinya. Kemudian 2 jam 30 menit pemberian kontras, bahan kontras masuk ke sekum. Margin sekum terlihat tegas dan jelas, sekum juga masuk ke arah toraks. Bisa di next. 4 jam 30 menit dengan bahan kontras. Bahan kontras mengarah ke kolon dan terlihat margin kolon yang tegas dan tetap pada posisinya. Dari next. 21 menit setelah pemberian bahan kontras sampai di rektum dan dengan margin rentu yang tampak tegas dan juga jelas. Terakhir, pasca operasi, margin diafragma terlihat jelas ditandai dengan tanda panah putih. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ray. Baik, selanjutnya adalah number atau jumlah kelainan yang dapat kita lihat pada hasil radiografi toraks pada kasus ini, yaitu adalah multiple, yakni terdapat 2 organ yang seharusnya berada di abdomen yang berpindah keluar ke bagian toraks, yaitu ada usus halus pada tanda panah merah dan juga sekum pada tanda panah warna biru. Nah, kedua organ ini menekan organ-organ toraks pasien, khususnya organ paru-paru pasien, terutama pada lobus superior kanan. Boleh di next slide. Kemudian pada hasil USG juga hasilnya itu multiple, di mana pada tanda panah warna biru itu pada bagian ventral jantung terlihat massa lunak yang ternyata adalah lobus kanan hati, yang artinya hati juga tampak naik hingga ke depan jantung. Kemudian di antara otot jantung dan hati terlihat adanya sedikit cairan yang ditunjukkan pada panah berwarna merah. Boleh tolong di next slide.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan opacity dari hasil radiografi kami. Nah, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa opacity ini merupakan tingkat kerapatan atau densitas dari gambar atau pencitraan. Nah, pada opacity sendiri ada dua penggambaran warna, yaitu radio opak dan radiolucent, di mana radio opak itu untuk warna yang lebih terang atau putih, untuk radiolucent itu untuk penggambaran warna yang lebih gelap atau hitam. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini merupakan gambaran radiografi pada toraks posisi lateral dan juga PD, yaitu sebelum pemberian barium sulfat. Nah, bisa dilihat ada beberapa letak penaruhan tanda, itu ada tanda panah warna putih yang tidak terputus, tanda warna putih terputus, tanda panah warna merah dan hitam. Nah, pertama ada tampak bagian jantung yang kurang terlihat, yaitu pada opasitasnya yang sedikit sedikit terganggu akibat adanya overlapping dari organ ataupun benda asing yang bukan berasal dari rongga toraks itu sendiri, ataupun adanya cairan ataupun gabungan cairan dan udara yang mengisi rongga dada itu. Nah, pada panah hitam itu merupakan gambaran dari opasitas tersebut. Nah, selanjutnya pada arah panah putih terputus itu merupakan gambaran dari paru-paru, di mana pada gambar ventrodorsal sebelah kiri kita itu merupakan paru kanan, di mana yang hanya terlihat adalah lobus mediusnya akibat adanya penumpukan cairan ataupun overlapping akibat adanya organ lain. Nah, selanjutnya pada kanan kita di bagian gambar ventrodorsal itu merupakan paru kiri dari anjing tersebut. Nah, kemudian pada gambar lateral ini merupakan posisi lateral kanan, bisa dilihat organ yang overlapping dengan paru dan juga jantung ini bisa dipertegas akibat adanya opasitas yang lebih lucent di sekitar atau di depan dari jantung itu, di mana bentuknya itu tubulus dan dinding tubulus itu yang terlihat jelas. Nah, bisa dilihat pada tanda panah merah yang merupakan usus halus. Bisa di next slide. Nah, berikut merupakan gambaran radiografi 30 menit pasca pemberian barium sulfat secara oral. Bisa dilihat pada gambaran PD juga lateral bahwa usus halus ini dipertegas bentuk serta opasitasnya yang lebih radio opak akibat pancaran yang diberikan oleh si barium sulfat itu yang berada di usus halus. Nah, ternyata selain usus halus, barium sulfat juga berada pada lambung, namun lambung ini masih tetap berada pada area abdominal yang diberi tanda dengan arah panah kuning. Bisa di next slide. Nah, kemudian merupakan gambaran 2,5 jam pasca pemberian barium sulfat secara oral. Bisa dilihat pada gambar VD dan juga lateral kanannya. Ternyata selain usus halus, terdapat juga usus besar, yaitu sekum, yang menginvasi rongga dada akibat adanya hernia diafragma ini. Bisa dilihat dari opasitas yang terang akibat pantulan cahaya dari barium sulfat itu. Bisa di next slide. Kemudian gambaran radiografi 4,5 jam pasca oral barium sulfat, bisa dilihat bahwa barium sulfat setelah berpindah ke kolon, di mana hal ini menandakan bahwa tidak seluruh usus besar berpindah ke rongga dada, di mana kolon masih stay atau berada tetap di rongga abdominal. Bisa dilihat dari opasitas yang radio opak yang dilihat dengan tanda panah hitam. Bisa di next slide. Nah, begitu juga pada gambaran 21,5 jam pasca oral barium sulfat, di mana barium sulfat sudah tidak berada di rongga dada lagi, namun dia sudah berpindah ataupun sudah tidak ada residualnya, yaitu barium sulfat ini sudah berada di bagian usus besar, yaitu rektum, yang menandakan bahwa kolon dan rektum ini tidak berpindah ke area rongga dada. Bisa di next slide. Nah, berikut merupakan pasca operatif dari hernia diafragma kasus ini. Bisa dilihat pada gambaran radiografinya bahwa setelah dilakukannya proses operasi, diafragma yang sebelumnya kurang terlihat jelas sudah nampak lebih terlihat jelas. Bisa dilihat pada gambar panah putih bahwa opasitasnya lebih terlihat lebih jelas daripada sebelumnya, yang menandakan terapi berhasil.
Dan selain itu pada area rongga dada juga sudah tidak ditemukannya usus halus yang sebelumnya berada di rongga dada. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya selain gambaran dari X-ray, radiografi selanjutnya ada USG atau ultrasonografinya. Berikut merupakan ultrasonografi pada posisi sternum kanan, di mana ditemukannya ada sebuah gumpalan massa dari jaringan lunak. Nah, di mana gumpalan massa tersebut merupakan gumpalan dari lobus kanan hepar. Nah, di mana bisa dilihat pada tanda panah biru terdapat opasitas yang lebih tinggi dibandingkan area sekitarnya. Nah, namun pada USG ini radio opak dan radiolusin tidak digunakan. Yang digunakan adalah hiperekoik dan hipoekoik. Nah, pada masa jaringan lunak ini terlihat lebih hiperekoik dibandingkan jaringan sekitarnya. Nah, selanjutnya pada arah panah urin adanya hipoekoik yang merupakan tanda dari adanya kumpulan atau akumulasi cairan yang berada di sekitar ataupun antara lobus kanan hati ini dengan miokardium dari jantung, yang menandakan selain adanya usus halus serta sekum, bahwa rongga dada juga diinvasi oleh lobus kanan dari hepar ini akibat hernia diafragma. Bisa di next slide. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, ya baik. Saya ambil alih ya. Terima kasih. Mungkin kita kembali ke gambar lateral dan VD. Yang sebelum saja, yang sebelum diberikan bahan kontras. Yap, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya ambil alih ya. Pada gambar lateral, pada proyeksi lateral kalian bisa lihat ya adanya perubahan opasitas pada regiotoraks. Nah, mungkin kita mulai dari margin dulu ya. Margin antara paru dan diafragma tidak begitu jelas ya. Kita hanya bisa lihat dari regio kranio kaudodorsal ya. Hanya ini saja yang terlihat. Nah, kemudian di sini terputus ya. Nah, kemudian margin dari jantung tidak jelas terlihat, tapi kita masih bisa kenali ada karina ya. Nah, seharusnya kan margin jantung kurang lebih sekitar sini. Seharusnya karena karina ada di posisi ini. Nah, kemudian pada regio cranioventral ya kita bisa lihat adanya opasitas yang aneh ya. Jadi terjadi peningkatan opasitas, kemudian ada opasitas yang mengarah ke gas ataupun udara. Itu dia panjang ya. Jadi ada beberapa. Nah, kalau sudah ketemu citra ini, silakan kalian lanjutkan ya ke pemakaian bahan kontras. Nah, ini juga kan terlihat ya. Ini ada organ lain nih yang mengandung gas ataupun udara ya yang mengganggu daripada regiotoraks itu sendiri pada lateral. Nah, kemudian di VD ternyata sama ya, kita bisa lihat margin dari diafragma di bagian kiri ya ada, tapi di kanannya terputus. Kemudian peningkatan opasitas juga terjadi ya, baik di kranial ataupun di kaudal dari regiotoraks kanan ya. Nah, kemudian untuk bahan kontras sendiri dipilihkan di sini barium sulfat karena barium sulfat memang yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi ada masalah atau tidak di saluran pencernaan. Baik itu hernia diafragma ataupun mungkin nanti kalian akan ketemu kasus megaesofagus ya. Nah, jadi untuk hernia diafragma jelas volume yang akan digunakan ya pasti akan lebih banyak karena kita akan mengevaluasi sampai dengan usus ya. Makanya tadi untuk mengekskresi barium sulfat itu perlu sampai lebih dari 2 hari ya. Nah, kemudian di sini kita lihat terjadi peningkatan opasitas pada regiotoraks karena yang kalian tahu diafragma itu kan membran yang membatasi antara toraks dan abdomen ya. Nah, jadi ya kalau itu ruptur, itu robek ya,
otomatis cairan-cairan yang ada di peritoneum itu akan masuk ke regiotoraks. Oleh karena itu akan terjadi peningkatan opasitas ya. Nah ini terjadi peningkatan opasitas pada regiotoraks. Tapi untuk usus dia akan tetap berisi dengan gas apabila memang hewannya tidak makan. Klinis dari hewan-hewan dengan apa namanya? Dengan hernia diafragma ini pertama dia akan teramati adanya respon batuk ya. Kemudian di beberapa kasus juga akan ada muntah. Nah, kemudian yang paling umum adalah terjadi perubahan tipe pernafasan ya. Kemudian hewannya tidak mau makan. Otomatis kalau dia tidak mau makan di sepanjang saluran pencernaan ya, usus halus sampai kolon itu pasti tidak ada makanan kan. Jelas kalau pada X-ray dia akan terbentuk adanya gas atau opasitasnya menjadi lusan. Itu menjadi penanda dari kasus hernia diafragma ya. Mungkin itu bisa yang bisa saya tambahkan untuk A4. Terima kasih. Eh, Recording in progress. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terputus, tolong langsung dilanjut ke hasil ronsennya saja ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis radiografi. Jadi, bisa kita lihat pada gambar A, ditemukan bahwa ada siluet jantung membesar dan membulat, atau bisa dibilang a globoid heart. Lalu, ditemukan juga dilatasi vena cava caudalis, yakni itu merupakan indikasi dari peningkatan tekanan vena sistemik, lalu peningkatan opasitas dorsal yang menggeser bronkus, dan itu menunjukkan pembesaran atrial. Di situ bisa ditunjukkan di gambar A, yaitu ada gambar bisa ditunjukkan di gambar yang panah dan bintang. Lalu pada gambar B, siluet jantung jauh lebih membulat dan lebih simetris. Dan bisa ditemukan juga penonjolan pada kanan jantung yang ditunjukkan pada panah yang warna kuning di gambar B, yang merupakan pembesaran atrium kanan. Dari semua temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya efusi perikardial. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas perubahan lokasi organ dalam rongga toraks akibat efusi perikardium yang terlokalisir di sekitar jantung.
Pada gambar A, tampilan lateral menunjukkan beberapa perubahan lokasi struktur penting. Pada tanda panah kuning menandai pembesaran atrium kiri yang tampak ke arah dorsokaudal. Pembesaran ini karena hipertrofi tetapi karena tertekannya jantung oleh efusi perikardium sehingga ruang jantung itu terdorong ke arah belakang. Lalu ada tanda bintang kuning, itu menandakan dilatasi vena cava caudalis. Ini terjadi akibat peningkatan tekanan dalam rongga perikardium sehingga aliran balik vena menuju jantung terganggu. Kondisi ini merupakan tanda awal right heart failure akibat kardiak tamponet, yaitu ketika tekanan cairan di perikardium ini cukup tinggi untuk menekan atrium kanan dan menghambat pengisian darah, sehingga darah itu menumpuk di vena cava dan menyebabkan pelebaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa efusi perikardium ini menyebabkan perubahan lokasi struktur jantung, terutama pembesaran tampak semu dari atrium kiri dan kanan, serta dilatasi vena cava. Semua itu perubahan ini terjadi akibat adanya cairan yang menekan jantung dan mengganggu aliran darah. Bagian gambar B itu ventrodorsal view, itu pada tampilan ventrodorsal, panah putus-putus itu menunjukkan pembesaran atrium kanan yang tampak melebar ke arah lateral kanan. Ini konsistennya dengan adanya cairan yang mendesak ke ruang jantung dari berbagai arah dan menyebabkan perubahan bentuk dan lokasi jantung dari posisi normalnya. Boleh di next slide. Baik, izin masuk untuk berikutnya itu adalah margin. Margin ini merupakan evaluasi dari radiografi toraks yang dilakukan perikardial, di mana cairan dalam perikardium ini mendorong jantung secara merata sehingga membentuk tepi yang halus dan bulat. Di sini terlihat yang terkena efusi perikardial dan yang normal, di mana pada pandang lateral itu margin jantung secara keseluruhan terlihat adanya pembesaran di atrium kiri yang ditunjukkan oleh tanda panah kuning, dan terdapat juga terdapat juga pelebaran dari vena cava caudal yang terlihat di bintang kuning ini, di mana kalau dilihat dari yang normal bentuknya dan ke marginnya itu sangat berbeda, yang dimana kalau yang di sini dia tuh lebih tebal. Nah, untuk yang di ventrodorsal itu terlihat adanya pembesaran pada pada pandang ventrodorsal terlihat ada pembesaran pada atrium kanan jantung sehingga margin dari bayangan jantung di sisi kanan ini terlihat adanya pembesaran. Baik, sekian dari margin, dilanjutkan oleh teman. Baik, izin masuk, izin menjelaskan kait gambar yang pertama. Jumlah lesinya dapat multiple, tampak lebih dari satu lesi nodular di area paru, muncul secara berulang dan membentuk kelompok. Selanjutnya ada distribusi lesinya, multifokal dengan densitas meningkat di lobus kaudal serta terlihat bilateral. Dominasi lesi terutama pada area caudodorsal padu. Di sana ditandai dengan tanda panah dan asterik atau bintang pada gambar. Selanjutnya ada pada multiple nodular, yaitu menunjukkan kemungkinan proses inflamasi serial dan nodul menggambarkan granuloma atau proses patologis padat lainnya. Gambar ini gambar bagian lateral kanan. Baik, bisa di next. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada opacity yang dimana pada bagian lateral kanan itu di bagian tanda panah kuning itu menunjukkan gambar radiografi lateral yang terlihat radiopak, yang dimana peningkatan radiopak ini itu menunjukkan bahwa kawasan ini itu memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan paru-paru yang seharusnya tampak lebih radiolucent. Kemudian untuk lateral kanan pada tanda bintang itu juga yang di
ditunjukkan dengan warna yang lebih hitam dibandingkan dengan sekitarnya, di mana peningkatan radiolusen ini menandakan bahwa daerah tersebut memiliki densitas yang lebih rendah. Kemudian untuk di bagian lateral kanan di jantung itu siluet jantungnya itu terlihat kehilangan sebagian ketegasan marginnya, yang dimana terutama pada sisi yang berdekatan dengan area paru-paru yang lebih radiopak. Hilangnya batas tegas ini itu akibat efasemen yang dimana terjadi ketika peningkatan opasitas paru di area tersebut menyebabkan densitas jama pandang ventrodorsal, yang dimana pada bagian panah kuning itu tanpa mengalami peningkatan opasitas dapat dilihat dengan warna yang lebih putih dibandingkan jaringan di sekitarnya, sehingga kemampuan untuk melihat detail struktur internalnya itu menjadi berkurang. Bisa di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya adalah size. Di size ini ditemukan untuk VHS-nya atau vertebral heart score-nya itu terukur 9,5. Di mana ini masih dalam rentang normal, tetapi bisa dilihat bahwa di yang atrium kirinya skor vertebral left atrial score-nya itu terukur 2,9, di mana yang normalnya itu harus lebih kecil dari 2,3 hingga 2,5, sehingga mengindikasikan perbesarannya atrium kiri. Lalu bisa dilihat juga vena cavanya yang ditunjukkan dengan titik warna kuning mengalami distensi atau pelebaran yang signifikan. Bisa di next, saya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke bagian shape, yaitu pada gambar A, yaitu bentuk atrium kiri, yaitu kontrol jantung posterior atau kaudal tampak membulat atau menonjol, ditunjukkan pada tanda panah. Dan pada vena cava kaudal, pembuluh darah tampak melebar atau dilatasi, bukan merupakan bentuk seperti tabung yang normal yang ditunjukkan pada gambar titik kuning tersebut, yang dapat disimpulkan bahwa bentuk jantung secara keseluruhan menunjukkan pembesaran atrium, bilateral energen, dan pelebaran vena cava caudal. Dilanjutkan pada gambar B, yaitu bentuk atrium kanan dicurigai untuk kontur jantung di sisi kanan tampak melebar dan menonjol keluar, seperti pada tanda panah kuning tersebut, dan dapat diimplikasikan bentuk tersebut pembesaran atrium kanan adalah temuan yang konsisten dan dengan gagal jantung kanan dan mendukung adanya tekanan yang berasal dari area tersebut, seperti efusi perikardinal terlokalisasi yang ditemukan dalam kasus ini. Bisa next.
Recording in Kelas progress. A. Untuk kelas A bersedia dilakukan jam berapa ya? Saya sudah setting kalau tidak salah jam 6 sore. Apa sekiranya semua bisa melaksanakan quiz jam 6 sore? Atau kalian mau dimajukan atau mau dimundurin lagi? Silakan. Saya tinggal rubah jamnya saja. Izin masuk Izin enggak? Langsung? Nggak, ini untuk izin masuk enggak? Kebetulan jam Oh 5 ya, tuh ada jadwal pistek nih kan, Dok. ada jadwal? Fisiologi reproduksi itu, Dok. Jam 5 sore. Oh, sampai jam itu offline. Nggak, online kebetulan presentasi 2 kelompok tuh, Dok. Oke. Kalau dilakukan jam 8 malam, memungkinkan? Karena kalau misalnya saya setting lebih awal, sepertinya kalian kejar-kejaran ya, karena harus ada kelas interna dulu. Mungkin bisa nggih dok di jam 8 malam. Jam 8 malam ya untuk kelas A ya. Nggih dok. Oke, baik. Nanti tolong diusahakan koneksi kalian stabil, karena saya tidak melakukan kuis susulan ya. Baik. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kita siang hari.